Yang ketiga, di antara keutamaan dan sifat Abu Bakar As-Siddiq adalah kesantunan beliau radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah orang yang sangat lembut dan santun, amat sangat pandai menjaga rahasia, amat sangat pandai dalam sikapnya, dalam persahabatan dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Ini ditunjukkan misalnya pada peristiwa pernikahan Sayyidah Hafsah binti Umar. Ketika Sayyidah Hafsah datang dari hijrahnya ke Habasyah menuju ke Madinah, maka tak lama kemudian beliau dalam keadaan menjadi janda karena suaminya meninggal syahid di dalam salah satu peperangan bersama Rasulullah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab bersegera untuk mencari-cari orang yang layak menjadi suami Hafsah. Jadi memang Sayyidina Umar sifatnya seorang yang amat sangat memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Dia tidak ingin Hafsah lama-lama menjaga. Dia segera mencarikan seorang suami yang saleh bagi anak perempuannya ini. Maka karena ketika Hafsah menjaga, usia Hafsah baru 21 tahun menurut riwayat yang kuat ketika itu. Maka dicari-carilah oleh Umar orang yang layak menjadi suami bagi putrinya ini. Dia datangi pertama-tama adalah Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kepada Abu Bakar, Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Hafsah adalah seorang wanita yang membutuhkan perlindungan seorang suami. Maka Abu Bakar As-Siddiq tertunduk dan diam untuk waktu yang amat sangat lama. Maka Umar mengatakan dengan amat sangat kesal, dasar orang tidak jelas. Lalu Sayyidina Umar menemui Utsman bin Affan. Kepada Utsman dia mengatakan, wahai Utsman, sesungguhnya Hafsah telah dijaga dan aku berharap ada seorang lelaki saleh yang mau menjadi suaminya. Engkau baru saja ditinggal mati oleh istrimu, yakni Sayyidah Ruqayyah. Maka alangkah baiknya jika engkau menjadi suami dari Hafsah. Maka Utsman kemudian mengatakan kepada Umar, wahai saudaraku, demi Allah, tunggulah waktu, berilah aku waktu 3 hari untuk memikirkan urusan ini. Baik, 3 hari. 3 hari kemudian datang Utsman kepada Umar dan mengatakan, adapun aku, sesungguhnya demi Allah aku merasa belum tergesa-gesa untuk menikah pada saat ini dengan Hafsah. Maka maafkanlah aku. Maka yang berikutnya kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah SAW bahwasanya Sayyidina Utsman ternyata tidak berkenan untuk menikahi putrinya. Maka Rasulullah menjawab, semoga Allah mengaruniakan untuk Utsman yang lebih baik daripada Hafsah dan mengaruniakan untuk Hafsah yang lebih baik daripada Utsman. Maka beberapa hari berikutnya terbukti Sayyidah Ummu Kulsum binti Rasulullah yang lebih baik daripada Hafsah dinikahkan oleh Rasulullah kepada Utsman bin Affan. Adapun Rasulullah kemudian mendekati Umar dan mengatakan, wahai Umar, bagaimanakah kiranya jika aku saja yang menikah dengan Hafsah? Ini kalimat khitbah beliau. Maka Umar menjawabnya dengan kalimat hijab, aku nikahkan engkau ya Rasulullah dengan Hafsah binti Umar dengan mahar terserah engkau, dan kemarilah wahai para saksi. Lalu kemudian Rasulullah menjawab kepada Umar dengan kalimat qabul, kata beliau, aku terima nikahnya Hafsah binti Umar dengan mahar sekian-sekian. Jadi ini khitbah, ijab, qabul jadi satu. Maka benarlah Rasulullah Hafsah mendapatkan lebih baik daripada Utsman, yakni mendapat Rasulullah, sementara Utsman mendapat yang lebih baik daripada Hafsah, yakni Ummu Kulsum binti Rasulullah. Nah, ketika kemudian Rasulullah sudah menikah dengan Hafsah, datanglah Abu Bakar mendekati Sayyidina Umar dan mengatakan kepada beliau, wahai Umar, sepertinya engkau jengkel kepadaku akibat sikapku beberapa hari yang lalu. Maka Umar mengatakan, tentu saja aku jengkel, laki-laki kok tidak jelas. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku sangat ingin pula untuk menikahi Hafsah. Lalu kenapa kemarin tidak bicara? Karena kata Sayyidina Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah pun menyebut-nyebut tentang Hafsah. Lah itu juga kenapa tidak ngomong? Karena kata Sayyidina Abu Bakar,
aku tidak ingin membuka rahasia Rasulullah. Jadi inilah di antara sikap satu yang amat sangat luar biasa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, ketika dia tahu bahwa Rasulullah juga menghendaki Hafsah, maka dia tidak mendahului Rasulullah melamar Hafsah. Yang kedua, ketika dia ditanya oleh Umar, maka dia tidak menjawab, tidak membocorkan rahasia Rasulullah, dan menjaga kesantunan dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sangat menonjol pada pribadi beliau tentang kesantunan. Kemudian riwayat tentang sifat Abu Bakar As-Siddiq bahwa beliau adalah seorang yang meskipun lembut tetapi teguh. Ada orang-orang yang ketika kemudian dia lembut sering jatuh pada sifat lembek, mudah mengalah, mudah kemudian diatur oleh orang lain, mudah menyerah pada suatu keadaan. Sementara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang lembut tetapi tidak lemah. Jadi sifatnya bukan lemah lembut, tetapi kuat lembut. Jadi bukan lemah lembut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, tetapi beliau adalah seorang yang kuat lagi lembut. Salah satu peristiwa yang menunjukkan itu adalah peristiwa tentang Isra dan Mi'raj, di mana dari situlah beliau mendapat gelar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ceritanya adalah ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj dan Rasulullah mengisahkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu kepada orang-orang Quraisy, maka datanglah orang-orang Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah orang-orang Quraisy kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, wahai Abu Bakar, kemarin kami mengatakan bahwa Muhammad itu gila. Kami kemarin mengatakan bahwa Muhammad itu gila, akan tetapi kami belum memiliki bukti bahwa Muhammad gila. Adakah kami sekarang datang kepada engkau untuk menunjukkan kepada engkau bahwa Muhammad benar-benar gila dan kami sudah punya buktinya. Maka saya akan bertanya, apa buktinya kalau Rasulullah SAW itu gila? Mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, demi Allah, berpisahlah engkau sejak sekarang dengan Muhammad, janganlah engkau ikut-ikutan menjadi gila, karena demi Allah kami sudah menemukan tanda kegilaan Muhammad. Tanda kegilaan itu adalah bahwa dia pagi ini bercerita semalam dia diperjalankan hingga ke Masjidil Aqsa di Al-Quds, di Palestina, di kota suci Yerusalem. Dan dia mengimani para nabi, arwah-arwah mereka sholat di sana. Sementara pagi ini dia sudah berada bersama kita dan bahkan bercerita tentang perjalanannya pada tadi malam. Bukankah itu jelas sebuah kegilaan? Karena kau pun tahu sendiri, wahai Abu Bakar, kau yang sering berdagang ke Syam tahu sendiri berapa lama waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan ke sana. Itulah jelas Muhammad benar-benar gila. Kata Abu Bakar As-Siddiq, tunggu, aku izin bertanya, betulkah benar-benar kalian dengar kalimat itu bahwa beliau semalam diisrakan, diperjalankan sampai ke Masjidil Aqsa dan pagi ini sudah kembali ke sini? Benarkah kalian dengar itu dari mulut Rasulullah SAW sendiri? Mereka kemudian dengan tertawa-tawa mengatakan, benar, demi Allah benar. Maka itu kami berani mengatakan bahwa Muhammad itu benar-benar gila. Kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, kalau kalian memang mendengar dari Rasulullah SAW, maka saya beriman akan apa yang beliau katakan. Saya percaya dengan apa yang beliau sampaikan. Maka marahlah orang-orang Quraisy itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini dipukuli, dijotosin, disakitin sampai kemudian dia pingsan dan digotong bersama-sama oleh beberapa orang ke rumahnya. Ketika dia siluman, pertama-tama yang dia tanyakan adalah di manakah dan bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Maka sejak saat itu dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai bergelar As-Siddiq, seseorang yang membenarkan kebenaran. Wa amma man aqqa wa taqal wa saddaqa bil husna. Di antara ayat yang turun tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah wa amma, dan adapun man, seseorang yang aqqa
memberikan hartanya, wattaqa dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna dan dia bersiddiq membenarkan terhadap pahala perbuatan baik, terhadap pahala dan jarak kebaikan yang lebih baik daripada kebaikannya. Pasal yasiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan, bukakan jalan baginya menuju kemudahan yang lebih besar di akhirat, yakni menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Ini adalah tentang Sayyidina Abu Bakar yang bukan lemah lembut melainkan kuat dan lembut. Dan ini pula yang menjadi kekuatan beliau ketika harus berdiplomasi setelah wafatnya Rasulullah dengan orang-orang Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Ketika Rasulullah wafat, maka proses pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah ini cukup berliku, di mana ketika itu orang-orang Ansar sudah berkumpul di balai pertemuan yang namanya Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bersepakat untuk mengangkat sahabat Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Ansar, pemimpin Khazraj yang sedang sakit kepala dan demam tinggi menggigil di pojok ruang berselimut sebagai khalifah. Di saat Ibnu Ubadah sudah diangkat menjadi khalifah oleh orang-orang Ansar, maka datanglah 3 orang muhajirin, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Umar bin Khattab. Mereka datang ke sana dan memohon orang-orang Ansar untuk bersabar. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai orang-orang Ansar, apa ini? Maka kemudian orang-orang Ansar mengatakan, kami sudah menangkap pemimpin untuk kota Madinah dan seluruh wilayah Islam. Karena Rasulullah tinggal di Madinah, maka pewaris beliau hendaknya adalah orang-orang Ansar. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kemudian beliau berpidato, tetapi orang-orang Arab tidak rela kecuali kepada para muhajirin dari Quraisy. Maka orang-orang Ansar kemudian mengendorkan kalimatnya menjadi, dari kalian ada khalifah, dari kami ada khalifah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, mana mungkin yang demikian itu? Ada 2 kepemimpinan di dalam satu tubuh umat. Maka demi Allah, wahai orang-orang Ansar, izinkan aku bicara. Maka beliau berbicara. Yang beliau sebut dalam pembicaraan pertama-tama adalah keutamaan orang-orang Ansar. Wahai orang-orang Ansar, kalian adalah tetangga-tetangga Rasulullah, kalian adalah penolong-penolong Rasulullah, kalian adalah orang-orang yang dengannya Allah tegakkan agama ini, yang dengannya Allah sokong dinnya ini. Tanpa kalian maka Islam ini tidak akan pernah tegak di muka bumi. Kalian telah mencintai orang-orang yang datang kepada kalian sebagai para muhajirin. Kalian menerima mereka dengan penuh keridhaan. Kalian bagi 2 segala milik kalian untuk memberi tempat dan menampung mereka. Kalian berikan kepada mereka harta yang kalian nikmati. Kalian berikan kepada mereka dengan penuh ketulusan semua itu. Sungguh kalian adalah orang-orang yang menolong agama Allah dan menolong orang-orang beriman. Tetapi wahai orang-orang Ansar, ketahuilah bahwasanya Rasulullah berasal dari kalangan muhajir, dan orang-orang Arab tidak rela kecuali dipimpin oleh Quraisy dan muhajir. Maka demi Allah, sesungguhnya kami adalah para amir, sedangkan kalian adalah para wazir. Ahlul umara wa antumul muzara. Kami ini para amir, sedangkan kalian adalah para wazir. Sedangkan kami ini tidak akan memutuskan sesuatu urusan kecuali setelah kalian memberikan pertimbangan-pertimbangan, dan pertimbangan yang kalian berikan adalah pertimbangan yang paling utama. Maka demi Allah, pilihlah untuk amir kalian salah satu dari 2 orang yang aku ridai dan Rasulullah ridai, yakni Abu Bakar, yakni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah, aminu hadal umat, orang kepercayaan umat ini yang disebut oleh Rasulullah, atau Umar bin Khattab Al-Faruq, atau Umar bin Khattab yang dia adalah Al-Faruq. Maka tertunduklah Umar bin Khattab dengan mata merah dan amat sangat malu. Wajahnya kemudian seperti kepiting rebus, karena kulitnya Umar itu memang putih kemerah-merahan, dan kalau beliau dalam keadaan malu atau marah maka wajahnya memerah. Sementara di sisi lain Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah gemetaran seluruh tubuhnya dan jatuh terduduk, amat sangat takut bahwa dia yang akan diangkat menjadi khalifah. Umar kemudian mengatakan, aku membayar Abu Bakar As-Siddiq karena dia adalah orang yang paling utama di sisi Rasulullah. Kata Abu Bakar, engkau lebih kuat daripada aku, engkau lebih layak untuk memimpin daripada aku.
Kata Sayyidina Umar, kekuatanku adalah pendukung bagi keutamaanmu. Maka demi Allah terimalah baiatku, dan wahai orang-orang, baiatlah as-siddiq, karena dia adalah satu orang di antara dua orang yang dalam gua. Dia adalah imam ketika Rasulullah masih hidup, maka dia adalah juga imam kita ketika beliau sudah wafat. Maka disusul oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang dengan kemudian merasa terlepas dari beban. Alhamdulillah, begitu. Segera membaiat Sayyidina Abu Bakar, diikuti oleh seluruh orang Ansar yang ada itu membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Inilah diantara keteguhan beliau, dan keteguhan beliau kembali terpuji ketika beliau harus memerangi orang-orang yang riddah, orang-orang yang murtad, dan orang-orang yang menolak membayar zakat. Ketika itu Sayyidina Umar justru melunakkan hatinya dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, maaf, wahai Khalifah Rasulullah. Ketika itu belum ada panggilan Amirul Mukminin, tapi Khalifah Rasulullah. Wahai Khalifah Rasulullah, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang salat dan bersyahadat, maka harta dan diri mereka terlindung dari kita, terjaga dari kita. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Allah memerintahkan sholat dan zakat dalam ayat yang sama dalam Al-Quran Karim, dalam satu kalimat yang menyatu dalam Al-Quran Karim. Barang siapa memisahkan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat, demi Allah aku akan memeranginya sampai dia kembali kepada ketaatan. Ini keteguhan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Aisyah mengatakan, demi Allah aku belum pernah melihat Abu Bakar seperti pada suatu hari ketika dia menjadi khalifah Rasulullah, dan dia keluar dari tempat pertemuan dengan menuntun untanya, dan dia tergopoh-gopoh dengan mengatakan dengan bersungut-sungut, demi Allah andai mereka menolak memberikan kepada kali kekang unta yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka sampai mereka kembali kepada ketaatan. Ini adalah keteguhan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, kami selalu membanding-bandingkan para sahabat Rasulullah, maka kami sepakat bahwa sejak dulu ketika Rasulullah hidup, Abu Bakar adalah yang paling utama, disusul oleh Umar, dilanjutkan oleh Utsman. Muhammad bin Al-Hanafiyah, yakni putra Ali bin Abi Thalib, mengatakan, aku tanyakan kepada ayahku siapa yang paling baik setelah Rasulullah, maka beliau menjawab Abu Bakar. Lalu ditanyakan lagi siapa setelahnya, maka beliau menjawab Utsman. Maka beliau menjawab Umar. Dan aku tidak melanjutkan pertanyaanku karena aku takut jika dia menyebut Utsman sesudahnya, maka di antara pengikut yang ada di belakangnya akan membunuh dia. Kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, ini suasananya perang. Suasananya adalah Waqah Jamal, ketika Sayyidina Ali dari satu pihak, ada Sayyidah Aisyah, Talha dan Zubair di pihak lain. Nah, ketika itu fitnah sangat besar, Sayyidina Utsman baru saja terbunuh. Muhammad bin Al-Hanafiyah tanya, siapa yang paling utama? Abu Bakar jawab tadi. Kemudian siapa? Umar. Kalau ditanyakan berikutnya, kemungkinan jawabannya Utsman. Padahal kalau sampai Ali menjawab Utsman, ada orang-orang di belakangnya yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, pasti tidak rela dan pasti justru akan membunuh Sayyidina Ali. Maka kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, aku tidak melanjutkan tanyaku karena aku khawatir bahwa dia akan menyebut Utsman, maka aku tanyakan kepada beliau. Lalu engkau sendiri bagaimana? Ya, kedudukan Ali sendiri bagaimana? Maka Sayyidina Ali mengatakan kepada putranya Muhammad bin Al-Hanafiyah, aku adalah satu di antara kaum muslimin. Ini sifat tawadhu Sayyidina Ali yang sangat menonjol. Kemudian ada sabda Rasulullah yang dipersaksikan oleh para sahabat ketika itu, bahwasanya Rasulullah bersabda, andaikan imannya Abu Bakar diletakkan di dalam salah satu daging timbangan, anak timbangan, lalu iman manusia yang lain diletakkan pada daging timbangan yang lain, maka imannya Abu Bakar As-Siddiq itu lebih berat. Dan keimanan yang tanpa reser, tanpa tanya, tanpa keraguan, tanpa syak, inilah Abu Bakar. Sebagaimana dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah, imannya Abu Bakar adalah iman yang selalu bisa memberikan penjelasan terhadap perkara-perkara pelik yang tidak bisa diterima oleh mayoritas oleh sahabat. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu, maka orang-orang mengatakan, Rasulullah, kok begini? Harusnya kita ini orang yang mulia di dalam kebenaran bersama Allah, tapi kenapa kita memberikan kehinaan kepada agama kita?
Abu Bakar bertanya, di mana kehinaan agama kita ini? Kata orang-orang termasuk Sayyidina Umar, bukankah Rasulullah menjanjikan kita akan masuk ke kota Makkah? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, apakah Rasulullah mengatakan bahwa itu terjadi tahun ini? Tidak selalu harus tahun ini. Tahun depan pun bisa, dan itu adalah naskah perjanjian Hudaybiyah, yakni tahun ini pulang, tapi tahun depan bisa kembali ke Makkah dengan umrah tanpa membawa senjata kecuali pedang dalam sarungnya. Terus Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu, kenapa kita harus gencangkan senjata dengan orang-orang Makkah itu? 10 tahun lamanya, alangkah lama itu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kita lihat saja siapa nanti yang lebih tidak tahan untuk mengurus pegang dan merusak perjanjian. Dan benar kata Sayyidina Abu Bakar, nantinya yang melanggar perjanjian adalah orang-orang Quraisy dan Bani Bakar. Kemudian Umar tanya lagi, lalu kenapa? Kalau kita ada orang yang masuk Islam dari Makkah harus dan berhijrah ke Madinah, maka harus kembali ke Makkah. Sayyidina Abu Bakar, itulah manfaat yang memiliki saudara di kota Makkah yang akan memberikan kabar kepada kita tentang apa-apa situasi yang terjadi di sana. Lumayan punya mata-mata. Lalu kenapa kalau ada orang yang murtad di Madinah lari ke Makkah tidak harus dikembalikan? Itu tidak adil. Kata Sayyidina Abu Bakar, untuk apa kita memelihara orang-orang murtad semacam itu? Biarlah mereka berada di tengah kumpulannya, lalu Allah akan menakdirkan kebinasaan bagi mereka. Lalu kenapa? Pertanyaan Umar banyak sekali, tapi Abu Bakar selalu mengatakan, ingatlah bahwa dia adalah Rasulullah dan sangat-sangat tercela kita menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar dipersaksikan oleh Rasulullah sebagai salah satu siddiq di antara siddiqun, orang-orang yang siddiq, ketika kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membawa para sahabat yang pada saat itu adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman ke Gunung Uhud. Di Gunung Uhud itulah lalu Gunung Uhud bergetar amat sangat kencang. Lalu Rasulullah menghantarkan kakinya ke Uhud dan mengatakan, tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya yang ada di atasmu ini tidak lain adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Jadi Rasulullah sudah menyebut seorang nabi, yakni Rasulullah, seorang siddiq, yakni Abu Bakar, dan 2 orang syahid. 2 orang syahid, yakni Umar dan Utsman. Tentang kabar gembira beliau masuk surga juga sudah disebutkan. Bahwa pada suatu saat Rasulullah SAW berada pada sebuah kebun di kota Madinah. Beliau sedang berada di sana, lalu datanglah seseorang yang meminta izin untuk masuk. Lalu Abu Musa al-Asy'ari diperintahkan Rasulullah untuk menjaga pintu kebun. Dan ketika itu datanglah Abu Bakar meminta izin untuk masuk. Abu Musa al-Asy'ari, ketika ada orang yang minta izin untuk masuk, maka Rasulullah bersabda, persilakan dia masuk dan berikan kepadanya kabar gembira bahwa baginya sudah. Aku lihat orang itu, kata Abu Musa, adalah Abu Bakar. Lalu datanglah orang kedua dan dia minta izin pulang untuk masuk. Maka Rasulullah mengatakan, persilakan dia dan berikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Maka itu adalah Umar, kata Abu Musa al-Asy'ari. Lalu datanglah juga orang yang ketiga dan dia minta izin untuk masuk. Sementara orang yang ketiga ini berbeda dengan kedua orang sebelumnya, dia menutupi wajahnya dengan sorbannya. Maka Rasulullah bersabda, persilakan dia masuk dan berikan kabar gembira surga baginya disertai musibah yang menimpanya. Maka aku melihat itu adalah Utsman bin Affan. Ini yang dikabarkan tentang surga. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang juga
paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang merasa diperlakukan amat sangat baik oleh Rasulullah SAW ketika beliau masuk Islam, maka beliau menyangka bahwa dialah orang yang paling dicintai Rasulullah, karena Abu Bakar dan Umar pun diletakkan sebagai anak buahnya dalam pasukan yang dia pimpin setelah itu. Maka dia pun memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai?" Maka Rasulullah menjawab, "Aisyah." Maka Amr bin As mengatakan, "Maksudku dari kalangan laki-laki ya Rasulullah." Maka Rasul menjawab, "Bapaknya Aisyah." Kemudian Amr bin As bertanya lagi, "Siapa sesudah itu?" Maka beliau menjawab, "Bapaknya Hafsah, yakni Umar." Lalu dia bertanya lagi, "Sesudah itu siapa?" Maka Rasulullah menjawab, "Suami yang memukul yaitu Utsman." Dan lalu dia bertanya lagi, "Siapa berikutnya?" Yakni suaminya Fatimah alias Ali. Kata Amr bin Al-As, "Lalu aku tidak melanjutkan pertanyaan karena khawatir namaku disebut yang paling akhir." Ini tentang Abu Bakar sebagai orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang keluarganya diberkahi dan dipersaksikan dari langit tentang kesucian mereka, sebagaimana kisah tentang fitnah yang menimpa hadisul ifki yang menimpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan karena Aisyah pula lah turun ayat "Fatayammamu sa'idan thayyiban", maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik lagi suci. Awal keberkahan keluarga Abu Bakar, kata Usaid bin Hudayr, salah satu qari Al-Quran yang bacaannya senantiasa didengarkan oleh para malaikat. Usaid bin Hudayr Al-Ansari adalah salah seorang sahabat ahli Quran yang kalau dia membaca Quran, di antara karomahnya adalah di atas kepalanya maka akan berpijar banyak-banyak cahaya. Dan kalau dia sedang berada dekat binatang, maka binatang-binatang akan tunduk khusyuk menyimak bacaannya, karena bahkan malaikat-malaikat pun tunduk khusyuk menyimak bacaannya. Ini sahabat Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudayr pernah mengatakan, inilah awal dari keberkahan keluarga Abu Bakar, yakni bahwa fatayammamu sa'idan thayyiban, karena kisah keluarga Abu Bakar inilah diturunkan ayat yang memberi kemudahan dalam bersuci, baik wudu maupun mandi bisa digantikan dengan tayammum. Ini keberkahan keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Di antara kebaikan-kebaikan Abu Bakar yang lain adalah sifat beliau yang amat sangat pemurah. As-Siddiq Abu Bakar yang pemurah ini dibuktikan dengan banyaknya budak dan keluarga-keluarga yang ditanggung oleh beliau di dalam nafkahnya. Di antara budak-budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Itu yang paling terkenal. Kemudian juga Ibnu Najih, kemudian juga dua budak dari ibu dan anak dari keluarga Umar bin Khattab, kemudian juga beberapa budak yang lain yang jumlahnya ada sangat banyak seperti Amir bin Fuhairah, Ummu Hubaish, Zindirah, Nahdiyah, juga kedua putrinya, dan budak wanita dari Bani Mu'ammar. Sebagian sahabat menghitung budak yang dibebaskan Abu Bakar As-Siddiq ada sekitar 20 orang jumlahnya, sementara keluarga yang beliau tanggung nafkahnya ada sekitar 10 keluarga. Di antara mereka adalah keluarga Mistah bin Usasah, keluarga Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa keluarga yang lain. Di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang lain adalah bahwa beliau adalah orang yang amat sangat bersegera di dalam amalnya. Jadi bukan cuma beriman, tetapi karena beliau orang yang beramal salih, dan amal salihnya amat sangat sulit untuk tertandingi bahkan oleh para sahabat yang lain. Sepulang dari peperangan Dzul Riqah,
Dikisahkan bahwa mereka pulang dalam waktu malam hari. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrahman Asy-Syarqawi, Rasulullah pulang dari Dzul Riqah pada malam hari, maka mereka pun kemudian beristirahat pada malam itu di kota Madinah, lalu paginya sholat subuh berjamaah. Ketika mereka sholat subuh berjamaah, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau bertanya, siapa di antara kalian yang malam ini sholat malam? Maka para sahabat semuanya tertunduk diam karena mereka kelelahan dari Dzul Riqah, sehingga malam itu mereka tidak sempat sholat malam, mereka langsung tidur dan bangun-bangun sudah sholat subuh. Maka kemudian Rasulullah melirik ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tertunduk. Abu Bakar pun dipaksa untuk mengaku bahwa Abu Bakar punya kebiasaan, beliau senantiasa khawatir kalau sudah tidur tidak bisa bangun lagi, maka selalu beliau itu mendahulukan sholat malam daripada tidurnya, yakni dengan 2 rakaat yang ringan ditambah 1 rakaat yang ringan. Jadi pada malam itu ketika para sahabat lain tidak qiyamul lail, maka As-Siddiq qiyamul lail dengan 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Maka para sahabat mengatakan di antara istri dengan Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kami tidak sahur, bagaimana mungkin kami berpuasa? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, aku pun tidak berpuasa ya Rasulullah, tidak bersahur ya Rasulullah, tetapi alhamdulillah meskipun tidak sahur, aku sudah meniatkan diri untuk berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini sudah kemudian menengok orang sakit? Kepada sahabat mengatakan, orang sakit mana pula yang sudah kami tengok barusan kami pulang. Maka As-Siddiq mengatakan, sahabat Abdurrahman bin Auf pada saat ini sedang sakit sepulang dari Dzul Riqah kemarin, maka aku telah menjenguknya tadi malam. Maka bertanya lagi Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengantar jenazah? Kata yang lain, jenazah siapa? Pulang, baru pulang. Subuh-subuh sudah ditanya jenazah. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, sahabat Ansar bernama Fulan yang kemarin terluka di dalam peristiwa Dzul Riqah, semalam akhirnya meninggal, maka aku turut mengurus jenazahnya sampai mensolatkan dan menguburkannya. Lalu Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang sudah menyantuni anak yatim? Anak yatim yang mana pula? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, adapun si Fulan yang syahid itu, yang akhirnya meninggal itu, meninggalkan beberapa orang anak yang masih kecil, maka aku telah memberikan kepada mereka pada tadi malam kebutuhan mereka, nafkah mereka untuk 1 bulan ke depan. Tanya lagi Rasulullah, siapa di antara kalian yang sudah menyantuni para fakir? Maka As-Siddiq mengatakan, dalam perjalanan ke sini aku membawa roti-roti yang kemudian kulihat para ahlus suffah, Abu Hurairah dan kawan-kawan yang tinggal di masjid itu berdiri sholat malam dengan sempoyongan karena saking laparnya, dan kemudian roti-roti itu diberikan kepada mereka. Dan seterusnya amal yang sangat banyak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau ini adalah seorang yang sangat mulia dalam amalnya. Dan dikatakan oleh Sayyidina Umar, sejak saat itu kami tahu kami tidak mungkin untuk bisa menggantikan atau menyaingi Abu Bakar As-Siddiq di dalam amalnya. Kemudian di antara kebaikan-kebaikan Abu Bakar As-Siddiq yang lain adalah ketika beliau memimpin pemakaman jenazah Rasulullah SAW sejak mengurus hingga dikebumikan. Terbelingnya khalifah sampai kemudian amat sangat banyaknya sahabat yang mensolatkan Rasulullah dari berbagai daerah, sehingga Rasulullah itu baru dikebumikan pada hari ketiga setelah wafatnya. Rasulullah itu dikebumikan pada hari ketiga setelah wafatnya. Kemudian perintah surat keputusan pertama, SK pertama Sayyidina Abu Bakar adalah mengirim pasukan Usama yang sempat tertunda karena sakitnya Rasulullah SAW. Yang ketiga di antara yang beliau lakukan adalah
kebijakannya dalam musyawarah menyatukan pendapat dan persepsi para sahabat untuk memerangi orang-orang yang murtad dan menyiapkan segala hal sehingga Islam ini kembali kepada asasnya, terjaga asalahnya, terjaga kemurniannya sebagaimana yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat di antara jasa kebaikan beliau juga bagaimana beliau menerima usulan Umar bin Khattab agar menuliskan pembukuan Al-Quran, yang beliau kemudian menyusun satu kepanitiaan yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit, beranggotakan para qurra yang masih ada dan para sahabat utama marja' Al-Quran, yakni para referensi Al-Quran, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Utsman bin Affan, dan yang lainnya, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, yang kemudian mereka bekerja amat sangat keras dan amat sangat hati-hati di dalam pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Setiap orang yang hendak mengajukan hafalannya, maka wajib baginya menyertakan 2 orang saksi. Ini yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit dengan amat sangat disiplin. Padahal Anda tahu Zaid itu punya tulisan lengkap mushaf Al-Quran dan dihafal di luar kepala semua ayat Al-Quran. Jadi kalau kita jadi Zaid bin Thabit, mungkin kalimatnya kan ya Amirul Mukminin, gak usah susah-susah. Ini saya sudah punya mushaf, sudah jadi, akan diterima. Tetapi disiplin, sifat kehati-hatian, sifat ketakwaan menurut Zaid bin Thabit dan para sahabat yang lain untuk bekerja amat sangat keras dalam pengumpulan Al-Quran ini, sehingga siapapun yang merasa punya hafalan Al-Quran dipersilakan untuk maju dan mendaftarkan hafalan Al-Qurannya itu. Sampai ada seorang sahabat yang memiliki hafalan 2 ayat saja. Di angka itu ternyata ada yang lebih baik daripada sahabat Rasulullah. Ada sahabat yang punya hafalan cuma 2 ayat saja, dan itu adalah akhir surah Al-Baqarah. Sejak amanah Rasul sampai Mangsurna ala qawmil kafirin gitu, hafalannya cuma itu. Dan dia datang dengan bersusah payah dan mencari 2 orang saksi dan mendaftarkan hafalannya. Itu pun diterima dengan amat sangat hormat dan ditulis oleh Zaid bin Thabit. Padahal sebenarnya yang mendaftarkan hafalan ayat itu sudah ribuan orang jumlahnya. Ini sifat kedisiplinan dan kewaraan, kehati-hatian mereka di dalam menyusun pembukaan Al-Quran yang tidak ada tandingnya. Maka kalau ada orang yang berani menuduh Al-Quran itu rekayasa, alangkah menyedihkan orang ini tidak membaca bagaimana luar biasanya ikhtiar, upaya, jihad yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit, yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq ini. Di antara jasa besar beliau yakni dalam pembukuan Al-Quran. Ini tentang para sidik. Sekiranya waktunya yang tidak mungkin untuk kita lanjutkan pembahasannya, kita masih bisa membahas nantinya tentang bagaimana kesertaan Abu Bakar Siddiq di sisi Rasulullah, persahabatan beliau, dan juga sekaligus bagaimana kemudian kehidupan pribadi beliau terkait dan juga kepemimpinan beliau sebagai khalifah. Mudah-mudahan ada waktu bagi kita kelak untuk membahas kembali tentang perkara ini. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf sekali kurang berkenan. Kalau kita ucapkan mudah-mudahan ilmu terbuka bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Abu Bakar bergaul? Abu Bakar bergaul dengan sebagaimana umumnya. Beliau orang yang santun, ramah, lembut. Tidak terdapat riwayat yang mengkhususkan tentang canda-canda beliau, karena sahabat yang banyak bercanda adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar ini lebih serius orangnya, tapi beliau juga pernah bercanda, tapi candanya juga mungkin ukuran kita tidak terlalu lucu. Seperti ketika beliau kemudian menggendong Al Hasan dan Al Husain di pundak beliau, di sini Hasan, sini Husain, dipondong dengan sempoyongan karena beliau orangnya kecil. Abu Bakar Siddiq itu kurus gitu ya, bukan orang perkasa, jadi sambil sempoyongan gitu. Ketika Ali kemudian sudah ya Abu Bakar, sudah gitu. Kata Abu Bakar, ya ini aku tidak menggendong orang yang mirip Ali, aku menggendong orang yang mirip Nabi.
Dan beliau itu kalau menimang, Al-Hasan dan Husain mengatakan ini benar-benar mirip Nabi, sama sekali nggak mirip Ali. Dia nggak punya adil sedikit pun di sini. Ini candaannya Asyidin. Asyidin ini orang yang pemaaf dan orang yang sangat penyabar. Satu hari beliau ejek oleh seseorang, dicaci maki di depan. Beliau diam. Dia ejek oleh kedua kalinya, kalimatnya lebih menyakitkan. Beliau tetap diam. Dia ejek ketiga kalinya, maka beliau balas. Kata Rasulullah, demi Allah aku akan pergi dari sini. Kenapa ya Rasulullah? Tadi aku ada di dekat engkau, kenapa? Karena ketika engkau bersabar dan diam ketika kau diejek tadi 2 kali itu, maka ada malaikat-malaikat yang ada di sisimu berkerumun semakin banyak membela engkau kepada mereka dan memohonkan ampun untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kamu berdiri untuk membalas, semua malaikat itu pergi. Jadi ketika dia diajak diam aja, itu malaikat yang berusaha untuk membela dia dan memohonkan ampun kepada Allah untuk dia. Tetapi begitu dia membalas, maka semua malaikat pergi. Satu hari juga kemudian dengan menangis, Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Umar, gitu ya, aku mengetuk pintunya, mengucapkan salam kepadanya, tetapi dia tidak menjawab salamku dan bahkan mengunci pintunya dari dalam. Rasulullah marah karena kata As-Siddiq, karena dia tersinggung oleh ucapanku, padahal aku ingin meminta maaf kepadanya. Rasulullah marah pun. Demi Allah, di antara kalian ada orang-orang yang tidak menyadari hakikat bahwa dulu aku mengatakan Allah adalah satu-satunya ilah dan aku ini utusannya. Lalu kalian semua mendustakan, yang membenarkan cuma Allah. Dulu aku menyampaikan bahwa dakwah ini memerlukan sokongan, maka aku akan memberikan hartanya dan kalian bakil atasnya. Tapi sekarang kalian berani-berani menyakiti As-Siddiq, yang tidak bukan demi Allah. Allah tidak ridho kecuali kemudian As-Siddiq memaafkan kalian. Maka Umar datang ke bapakku besar dengan ampun ya aku ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah, semua ini kesalahanku, semua ini kesalahanku, tidak patut aku kemudian mengatakan kepada Abu Bakar, tidak patut aku tidak memaafkan Abu Bakar. Nah, Abu Bakarnya juga kemudian, ya Rasulullah, yang salah aku ya Rasulullah, yang salah aku bukan Umar. Umar tidak salah ya Rasulullah, jangan marahin Umar ya Rasulullah. Nah, ini di antara contoh-contoh pergaulan Abu Bakar As-Siddiq sehari-hari. Dan dia orangnya fleksibel dalam birokrasi. Contoh, satu hari Al-Aqra' bin Habis dan salah satu orang tulaqah yang kemudian masuk Islam belakangan dan dapat apa namanya? Dapat hak dari zakat sebagai mu'allaf. Datang mereka karena masa Rasulullah mereka dapat zakat. Masa Abu Bakar dapat zakat. Abu Bakar kemudian beberapa waktu kemudian mengangkat Umar sebagai hakim sekaligus kepala Baitul Mal. Kepala Baitul Mal maksudnya sebenarnya kepala Baitul Mal Abu Bakar dan Al-Jarrah, tapi Umar yang berwenang untuk memberikan rekomendasi siapa yang berhak dapatkan harta dari Baitul Mal. Datanglah mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq minta surat rekomendasi untuk dapat zakat. Dituliskan oleh Abu Bakar, bawalah surat itu kepada Umar. Umar membaca surat itu sekelas, merobek-robeknya dan kemudian pergi, kalian sudah tidak berhak dapat zakat. Berangkatlah Al-Aqra' bin Habis menghadap Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian mengatakan, ini gimana surat perintah tidak laku sama Umar? Kau beri surat perintah untuk kami ambil zakat di Baitul Mal. Umar merobek-robeknya dan mengatakan kalian tidak dapat lagi zakat. Sebenarnya khalifahnya itu kamu atau Umar? Kata Abu Bakar sambil tersenyum kepada mereka, Umar adalah khalifah kapanpun dia mau jadi khalifah. Jadi ini orang fleksibel dalam birokrasi. Beliau mengatakan Umar adalah khalifah kapanpun dia mau jadi khalifah. Ini yang dikatakan Rasulullah. Pertanyaan selanjutnya tentang kelaparan. Apakah maksudnya mengganjal batu saat kelaparan? Rasulullah mengganjal dengan 2 batu. Ini karena kita belum pernah kelaparan ya. Kalau saya pernah dulu waktu SD kemah dan hilang, dan saya memang kelaparan. Dan ternyata betul kalau kita lapar kemudian perut kita diganjal dengan batu ini lebih terasa bahwa perut kita terisi sesuatu sehingga tidak terasa melilit, dia terlalu terasa lapar.
batu ini untuk memberi sugesti kepada kita bahwa perut kita masih sebagaimana adanya, utuh, tidak harus digerogoti cacing-cacing dalam pencernaan. Nah, Rasulullah ketika itu karena sakit laparnya, maka beliau menggandal perutnya dengan 2 buah batu. Ini maksudnya. Jadi mungkin tidak terbayang oleh kita lapar kok terus perutnya digandal batu, apa manfaatnya. Tetapi memang terasa bahwa orang yang kelaparan itu kalau digandal dengan batu perut kita, itu rasanya lebih tenang, itu rasanya lebih tentram, itu rasa laparnya tidak terlalu menyiksa. Ini diantaranya. Yang lain, makna yang lain, kemudian kita ingin lihat bahwasanya kalau ada kekenyangan, ini bukan klinik, tapi eyang saya, Mbak Putri, itu dulu kalau saya waktu kecil nakal kebelakang tahu ya, bahasa Jawanya kebelakang, bahasa Indonesianya apa? Terlalu kenyang. Itu beliau mengambil kirus, you know what meaning of kirus? Kirus itu apa ya? Sendok sayur besar yang terbuat dari tempurung kelapa, gitu ya, dan kemudian itu dikerutkan ke perut dari luar. Dulu kono sairus, telur kono sairus, tan kono sairus, pulau kono sairus, dan dibuang ojo pengaruh. Jadi ada mantranya begitu. Mantranya apa? Selatan sesendok, utara sesendok, tetangga timur sesendok, tetangga barat sesendok. Jadi orang jangan serakah. Ini pelajaran penting gitu ya. Itu bukan tunai, tetapi entah mengapa ada sugesti bersat di sana. Ketika habis dikeruk, pakai apa namanya? Kirus itu rasanya lebih plong gitu. Ya memang kita ini makhluk persepsi. Kita banyak dipengaruhi oleh apa yang kemudian kita persepsikan. Ini tadi termasuk tadi diantaranya adalah tentang mengganjal perut dengan batu. Mohon diulang kenapa baru setelah 3 hari Rasulullah dimakamkan? Karena saking banyaknya sahabat dari berbagai macam wilayah datang untuk disolatkan. Terus menerus sambung menyambung, gelombang demi gelombang yang menyolatkan itu banyak sekali, gak habis-habis, gak berhenti-berhenti. Maka terus-menerus datang, sehingga kemudian Abu Bakar memberi keputusan sudah cukup sekarang makamkan. Jadi pada hari ketiga sejak kematian beliau selesai. Bukan 3 hari ya, tapi hari ketiga. Jadi kalau wafatnya hari Senin, maka dimakamkan hari Rabu. Dan itu pun malam. Hari Rabu malam baru Rasulullah SAW dimakamkan.